Oke, Bagaimana tadi mereka bermain? Bang Sebastian juga Saya sempat bisa nyebut buka. soal kenapa Bang Fahri ini dalam kasus ini lebih pro kepada Ketua DPR Setia Novanto. Enggak, saya bukan pro Ketua DPR, salah. Belum sampai ke situ, belum sampai ke Ya situ. saya bukan Saya pro mau kepada Ketua tanya- DPR. Dia mau di penjara besok silakan aja di penjara, nggak ada urusan sama saya. Anda masih menyaksikan Q&A, jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, sekarang kita masuk ke segmen ontologi kata data untuk melihat seberapa aktif Fahri Hamzah di media sosial. Kita lihat sepanjang tahun 2017 artikel yang ada terkait dengan Fahri Hamzah ini mencapai 6.712 artikel sepanjang tahun ini saja. Dan lokasi pemberitaannya ini paling banyak ada di DKI Jakarta. Kemudian juga 5 topik isu yang paling hangat dibicarakan. Dari 5 ini adalah hak angket yang paling ramai dibicarakan di media sosial dan juga paling banyak mendapatkan respon di sini. Dan yang terakhir kita lihat di sini Fahri Hamzah mendominasi media sosial yang paling sering melakukan aktivitas media sosial dibandingkan beberapa tokoh lain seperti Fadlizon, kemudian Hidayat Nur Wahid, bahkan Presiden Jokowi. Mungkin yang bisa ngalahin Bang Fahri tau gak siapa? Donald Trump. Paling rame, diplomasi Twitternya begitu. Bang, dengar-dengar nih ya, Bang Fadil sampai punya layar gede banget di kantor gitu ya untuk memantau aktivitas media sosial gitu. Apa seniat gitu ya, maksudnya sampai harus punya layar gede gitu. Pertama itu inventarisnya DPR. Saya tidak ikut merencanakan pembeliannya. Itu adalah inventaris yang disiapkan oleh Sekretariat Jenderal DPR. Dan semua pimpinan punya karena untuk kepentingan kadang-kadang kita menggelar presentasi di ruangan. Ya. Kalau jam-jam kosong nggak dipakai kan ya saya pakai kadang-kadang untuk memantau percakapan dan itu bukan percakapan tentang saya. Itu kan di media sosial itu kan biasalah ada yang ada haters, ada apa gitu. Bang Fahri kan punya anak yang udah kuliah ya, itu pasti punya media sosial juga kan gitu. Terus tiba-tiba dia baca komen gitu yang haters gitu kan, mention Bang Fahri gitu. Pernah nanya nggak kayak apa kira-kira itu ke anak? Ya keluarga tentu kita kondisikan keluarga. Mereka tahu apa pekerjaan saya dan ekstrim kan kerjaan saya itu di politik, kerjaan ibunya itu di ruangan ya, karena dia ahli bedah ya. Jadi relatif pekerjaan dia nggak ada yang ngeritik, dipuji terus sama orang. Kalau saya ini kan kadang-kadang dikritik terus, nggak pernah dipuji. Tapi itulah dunia tempat dia berada dan harus diberitahu apa yang terjadi dan harus membiasakan diri karena inilah hidup. Oke, kita lihat contoh-contohnya nih, min tweets atau kritik pedas yang diterima Fahri Hamzah di Twitter. Mungkin lebih seru sebenarnya kalau Bang Fahri yang baca nih ya. Silakan Ya, dari kalau Khairil Fajrin baca ini. tanggapannya aja ya, duduk di baca. kursi itu bukan hanya pandai bikin 30 tweet sehari hanya untuk menyindir presiden. Tapi yang benar-benar bisa mewakili aspirasi rakyat. Ya cara mewakili aspirasi rakyat itu apa? Ya kan? Hashtag kerjalah Bang katanya Bang. Iya, kerjanya begitu. Parlemen itu kan artinya pada awalnya kan suruh ngomong. Oke. Dan harusnya ada tradisi di eksekutif itu gemar mendengar kritik. Oke, coba kita lihat kritik berikutnya. Silakan Bang dibaca. Ente seperti orang tak beragama, nggak berpendidikan, jika jembatan sumber. Nah, itu yang saya bilang, Presiden Jokowi itu kan masuk lorong-lorong, meresmikan ini itu. Saya bilang yang paling penting itu adalah membangun jalan pikiran, membangun harapan dan imajinasi tentang masa depan. Jangan lupa loh, satu bangsa bubar bukan karena nggak ada jembatan, nggak ada jalan. Tapi karena jalan pikirannya buntu. Itu Eropa sekarang itu kan pecah itu. Itu bukan karena nggak ada lagi jembatan dan jalan. Oke. Itu karena imajinasinya. Ini hebat. Sekali lagi Bang, habis itu kita ke Bang Effendi. Bang Fahri silakan. Yang ini min Dia tweet nyiring keempat. presiden Jadi kalau nggak ada jalan, melulu. kita jalan di Emang jalan Anda pikiran sebagai aja. anggota PR sudah berbuat apa untuk rakyat? Ini kan orang yang nggak paham apa beda presiden dengan rakyat. Kalau saya menjadi presiden ya saya siap dinyinyirin, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Emang harus. Enggak, kasihan juga kalau kita nggak bangun infrastruktur tinggal lewat jalan pikiran aja ya. Maksudnya gini ya, saya merasa bahwa sebagai pejabat publik itu kita hidup dalam akuarium yang ditonton oleh rakyat kita sebagai pemberi harapan yang memilih dan juga membayar pajak untuk membayar anggota DPR dan pejabat publik itu. Maka pejabat publik itu harus siap Pernah dengan disampaikan kritik. ini? Bahkan saya mengatakan harus siap dengan maki-maki. Pernah nggak apa-apa. disampaikan ini ke teman yang tadi, yang akrab tadi. Yang ini nih. Ya harusnya ngerti sendirilah. Teman dekat diingatin dong, Pak Fahri kan teman dekat bisa diingatin. Bang Fahri ini kan dengan segala kesibukannya kan pasti kerja juga dong, nggak nge-tweet doang dong. Nah maksudnya apa nggak kepikiran meng-hire admin juga gitu buat... Lu pengen.
Cuman Kamu pengen jadi adminnya? enggak, cuman di training Sambilan cara ya, nyinyir buat yang benar tuh sambilan ya. gimana. Yang ini gitu. tadi, yang ini sudah minta job, yang ini Oh, sudah enggak, minta saya nggak job. minta job. Nanti Cuman kalau maksudnya- anda, yang ini nanti kalau sudah. anda meregulasi cara nyinyir, ntar cara ketawa dan nangis juga diatur. Oke, silakan Olive mau ngomong dulu, silakan. Aku pengen nanya menurut pandangan Bang Fahri tuh makna kata Indonesia simple aja 5 kata atau 6 kata boleh. Itu ada hashtag yang dibikin oleh Pak Jokowi itu atau timnya itu ya. Kita berbeda, kita kerjasama. Gitu. Bagus juga itu. Itu Indonesia ya. Itu Itu Indonesia. tepuk tangannya dulu dong, itu Indonesia. Oke. pendek. Tapi Itu kan pujian juga itu Pak Iya Effendi. benar-benar. Iya. Udah Ternyata dapat dia pujiannya. mengutip Jokowi. Iya. Berarti fans penasaran juga, nggak fans. tapi kalau hobinya Bang Fahri ini apa selain nge-tweet, selain Punya hobi? punya hobi Enggak nggak? sama olahraga. Kecuali bola, kecuali bola. Aku pikirnya tuh Bang Fahri kurang piknik tadinya. Coba kita tanya, bener nggak sih ini sebenarnya kurang piknik? Kurang piknik apa Aduh. kayak gitu. Ya aku manusia biasa. Iya aku. Iya. Kelas MK lagi bilang Aku manusia biasa. Oh kamu cemburu. Yang tidak terbebas dari ragu dan dosa. Kan kalau tadi kita lihat fotonya di Twitter ataupun di YouTube itu kan kalau Bapak malah nggak pernah pakai kopiah gitu ya. Maksudnya yang ya di udah DPR rambut tadi. biasa gitu di DPR tadi. Nah ini kok datang ke sini menggunakan kopiah gitu Gak loh. pakai pomade ya Pak ya? Mungkin. Oh lupa di hairstyle. Akhirnya lo lucu. Langsung dijawab. Pendapat saya bagusan pakai kopi ya. Nah Saya itu buka- kenapa? Itu saya tuh buka mau kopiah bikin citra saya baru supaya- apa gimana? Supaya yang tidak biasa ngeliat saya khawatir dia curiga saya kayak Kang Asep gitu. Ini masih utuh loh ini. Tapi kopiah, Ini bukan kopiah buat wig Bang loh ini. Fahri apa sih artinya? Hah? Kopiah buat Bang Mulai Fahri. serius lagi. Mulai serius. Terakhir Gus. Silakan Bang. Kan ada duit di sini. Baik, oke. Kita tadi sudah sempat bertanya juga kepada para tamu terkait dengan apakah citra diri Bang Fahri ini tadi kok katanya Aco, apakah hatersnya Pak Jokowi ini sengaja dibentuk atau memang sebenarnya tidak disengaja. Nah yang menjawab disengaja ini ada 80%. Jadi sengaja Bang Fahri ini menjadi public enemy, yang nggak sengaja 20% begitu. Jadi katanya memang sengaja Bang Fahri ini untuk menjadi tokoh yang kontroversial begitu. Ya lihat aja saya kan. Saya kan santai aja kan orangnya. Maksudnya tuh sengaja santai gitu ya, sengaja santai. Ya memang saya santai. Oh memang santai. Orang aja pusing mikirin saya. Santai-santai tapi trending topik Pak. Akhirnya Oke, pertanyaan tepuk saya tangannya. bisa. Saya ingin tanya emoticon yang terbaik untuk Bang Fahri. Setelah tadi mendengar dari personalnya, kemudian pandangan-pandangannya begitu terhadap beberapa isu. Kira-kira Emoticonnya emoticon terbatas apa tuh. yang akan diberikan? Oke, Aco. Ini loh. Ini apa namanya bikin saya berpikir karena ditanyanya pendek jawabnya muter. Jadi saya mikir ini sebetulnya jawabannya apa gitu. Makanya saya berpikir Ini kan bukan multiple choice. Gracias, silakan. Daripada gue dinyinyirin mendingan ini aja lah. Bang Effendi. Sangat yakin pada diri sendiri, sangat dekat dengan ketua DPR. Tepuk tangannya untuk para tamu kita kepada Bang Fahri Hamzah dan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Semoga ada manfaat yang diambil dari Q&A dengan Fahri Hamzah pada malam hari ini. Dari setiap hal kita belajar termasuk hal yang tidak kita sukai. Nah saya, para tamu, kemudian juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa dalam Q&A berikutnya. Jangan ragu bertanya karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Silakan, boleh salaman Bang. Metro TV, knowledge to elevate.